Apalagi sekarang? Sabrina minta uang kuliah. Pecahan kacanya dibersihin dong. Lu aja yang bersihin. Lu bisa larang mereka? Ini usaha gue anjing. Lu bisa cuma perintah doang. Ini harus berhenti. Udah telat. Makin lama nih tempat cuma jadi tempat buat numpang tidur aja. Kita biarkan aja seperti itu sampai mereka cerai. Kenapa Sabrina nggak balik aja sih? Kuliah di UI juga bagus. Doni, kalau udah masalah Sam, gue dan Sabrina, papa gak peduli. Tapi kalau udah masalah lu, dia langsung kelimpungan. Lu betah gini terus. Udah gak bisa diapa-apain lagi. Tadi aja udah hampir mau masuk siaran berita. Udah gue bilang, lu yang bikin mereka gak jadi cerai. Memang gua nggak mau mereka cerai? Apalagi yang bisa diharapkan dari pernikahan mereka. Kita! Kesehatan jiwa kita! Kalau mereka bersatu, Sam, gue dan Sabrina bakal menderita terus. Cuma kesehatan jiwa lu yang akan terancam. Kesehatan jiwa kita terjamin kalau mereka bersatu. Come on, Don. Face it. Dia gak peduli sama anak-anak perempuannya. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia. Bullshit. Gua belum siap. Gue ngerti. Tapi Sam, gue dan Sabrina udah cukup dewasa untuk ngurusin kesehatan jiwa lu. Gak usah khawatir. Relain aja. Lu bisa bayangin gak? Papa jual rumah ini, mama ngekos. Kita ngekos. Gua kalau mau cari makan mesti ke sana Sam. Atau ke sana lu. Tau baru mau kumpul di mana? Gak kumpul sama sekali. Terus gua kalau sakit gimana? Mama gak punya duit, papa gak peduli. Paling kasih uang terus suruh ke dokter. Apa sih yang ngurusin? Lu masuk rumah sakit kelas VIP. Nanti gue besuk, mama besuk, Sam besuk, semua besuk. Sembuh deh. Nih, lihat tangan gue. Gak ada yang mau besuk. Jangan bercanda Anjani. Ini masalah serius. Sorry, gue gak tau lagi harus gimana. Lihat ya. Kebal. Gak bisa Anjani. Kita tetap harus berusaha nyatuin mereka. Mereka darah daging kita. Doni, don't be so naive. Tahu arti irreconcilable differences? Ngerti? Mereka udah beda banget. Gak kompatibel lagi. Yang penting mereka masih sayang sama kita. Papa gak percaya sama anak perempuan, Don. Oh, untung lo lahir. Sebelum itu mereka berantem lulu. Gua kira sejak lo lahir bakal berhenti. Taunya enggak. Lo kemana lu? Siapa peduli? Gue. Seharusnya lu peduli. Buat apa? Percuma. Please Sam. Nurani kalian pasti masih berfungsi. Nurani gue bilang, siapin semuanya. Akte lahir kita. Kepemilikan harta. Sampai surat izin cerai ditandatangani sama papa. Nanti dulu. Pasti bisa diselesaikan. Pasti ada jawaban. Pasti mereka bisa akur. Gak mungkin lagi bisa akur. Bisa. Lu udah jelasin arti irreconcilable differences. Udah. Kata itu lagi. Gak bisa terangin. Susah nyebutnya tahu. Doni, karakter mereka udah beda.
Mereka udah gak bisa nyatu lagi. Semua yang papa lihat dari mama jelek belaka. Begitu juga yang mama lihat dari papa. Kehadiran Sam dan gue di sini juga nggak nolong. Dia nggak suka Sam, dia nggak suka gue. Yang dia bisa tolerir cuma kalau ada lu. Kalian jadi sekongkol bikin gue berubah pikiran. Bukan kita, Doni. Papa dan mama. Mereka yang gak mau akur. Gua yang ngomong sama mereka. Beneran. Lu mau ngomong apa? Lu sama Sam kos aja. Udah pernah mau ngekos, gak dikasih sama mama. Apalagi gue, dia bilang keluar dari rumah ini kalau kalian nikah aja. What? Unbelievable. Itu masalahnya, Don. Mama mau jadiin gua sama Sam jadi tameng. Nih buktinya. Tuhan. Bener banget. Gimana kalau minta bantuan paman untuk nyatuin mereka? Gila. Tadi waktu berantem sama dia aku bawa-bawa. Papa suruh minta uang ke dia untuk bayar kuliahnya Sabrina. Paman, sok tahu juga sih. Pakai bayarin Sabrina kuliah di luar negeri. Sabrina juga bego. Minta uang kuliah lewat mama. Enak ya jadi Sabrina. Nggak ngadepin langsung semua ini. Gak enak jadi Sabrina. Dia hanya beruntung karena gak berhadapan langsung. Lu harusnya terakhir cewek. Rasain apa yang kita rasain. Kenapa kalau ada gua mereka nggak pernah berantem? Papa bisa kontrol diri. Mama bisa kontrol diri. Coba lu bikin masalah kalau ada gua. Tetep aja bakal berkelahi. Tapi nunggu lu pergi dulu. Kalau gitu yang salah siapa? Gak ada yang salah, Don. Di dalam hati mereka, dua-duanya udah memutuskan untuk pisah. Tapi gak bisa. Lu harus relain. Semuanya ada di tangan lu. Bukan gua yang ambil keputusan untuk mereka bisa cerai. Tapi lu bisa ngomong ke mereka. Gue berani bertaruh, lu bakal didengerin. Gua nggak bisa. Tai, lu bilang tadi mau ngomong. Untuk mereka bisa akur. Tapi mereka udah gak bisa akur lagi. Di dalam lubuk hati mereka udah tertanam permusuhan. Bukan permusuhan. Udah tertanam ide gak bisa nyatu lagi. Gua nggak ngerti. Otak mereka gak mau terima kalau masing-masing itu bener. Gua makin bingung. Mereka udah gak sama lagi satu sama lain. Udah beda. Maksudnya nggak cinta? Ya itu. Cinta itu segalanya, Don. Tanpa cinta gak mungkin bisa nyatu. Kalau gitu bilang kayak dari tadi. Sekarang, lu harus ngomong ke mereka. Kita ajarin gimana ngomongnya. Biar mereka ngerti. Anjani. Tapi mereka belum tentu ngerti irreconcilable differences. Ini siapa sih yang mau ngomongin soal itu? Atau suruh nonton filmnya aja. Siapa tahu kalau nonton filmnya mereka jadi ngerti. Mama gak akan ngerti. Harus Doni yang ngomong. Sederhana aja. Mungkin Doni bisa bilang, Mama, kalau Mama mau cerai dengan Papa, gak apa-apa. Doni ngerti. Gak segampang itulah. Kita juga bisa bantu ngomong. Tapi kuncinya ada di Doni. Siapa yang ngomong ke papa? Doni juga. Gimana cara ngomongnya? Kalian sendiri nggak tahu. Papa gue emang gak ngerti. Bilang aja, Papa kalau Papa mau cerai dengan Mama gak apa-apa. Doni ngerti. Kok bisa ditabok? Anak kecil tahu apa kamu? Enak ya jadi Sabrina tinggal ketahuan. Tapi nanti kalau dia udah lulus, dia yang akan tanggung semua. Gue yakin dia pasti bertanggung jawab. Jadi gimana? Lu udah rela? Kalau nggak ada jalan lain? Demi kebaikan mereka berdua, cerai adalah jalan satu-satunya. Terserah lu. Sampai salah satu dari mereka lewat dulu gara-gara berantem lu juga gak apa-apa. Anjani,
Gue harus ngomong apa ke papa? Tulis surat aja. Ya bener. Iya, jadi Doni gak kena gamparan dia. Ruan, ambil kertas dan pulpen. Biar papa. Ampun, ganti. Papa yang terhormat. Dia bukan mau ngelamar kerja, Sam. Udah, dires papa. Pertengkaran papa dan mama udah kelewat batas. Doni Pelan-pelan. dengernya jadi pusing. Kadang hal sepele jadi besar, hal besar jadi sepele. Papa dan mama udah gak konsisten ngurus kami. Anjani, itu sama aja dia minta dibunuh. Hapus yang terakhir. Papa dan mama kelihatannya udah gak saling cinta lagi. Papa dan mama udah terpisah jauh sekali. Doni jadi merana dibuatnya. Doni jadi gak konsen belajar karenanya. Doni kepikiran terus. Doni merasa jadi kurus. Jadi, Doni hanya saranin aja loh, papa dan mama pisah dulu. Jangan hidup bersama melulu. Doni yakin kalau papa dan mama pisah, mungkin di kemudian hari bisa nyatu lagi. Loh kok, kalau dari kita sih cari untuk samanya. Tapi kalau dari Doni isinya harus seperti itu. Lu doain aja mereka cari untuk samanya. Mungkin nanti kalian bisa tulis. Mungkin nanti kalian bisa saling mengerti kalau udah lama berpisah. Doni gak apa-apa kok. Mungkin dengan berpisahnya kalian, Doni bisa belajar berdiri sendiri. Dan papa jangan khawatir. Mungkin kita bakal sering ketemu, janji. Kok jadi nangis? Gak apa-apa Doni. Mereka bakal baik-baik aja. Gue gak tega aja. Sorry Doni, harus tega kalau semua ini demi kebaikan. Udah suratnya. Sampai sini aja. Sam. Iya, hormat saya anakmu Doni. Gak usah pakai hormat saya, Doni aja. Tanda tanganin. Gak Iya. usah. Oke. Suratnya mau dikasih kapan? Langsung nanti malam aja pas dia pulang kerja. Nih, lu yang kasih. Harus lu yang kasih. Don, taruh aja di meja kerja dia. Yang jelas gue gak mau ada waktu dia baca surat ini. Kebetulan gue ada reuni SMA. Gue juga ada dunia SMP. Ya udah, gue juga ada reuni SD.